segeralah melepaskanku, ya Tuhan, segeralah tolonglah aku. Biarlah mereka jadi malu, Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh bersyukur jika kita dapat bersekutu bersama dalam ibadah minggu pada saat ini. Meskipun kita ada di tempat yang berbeda-beda, namun kita percaya bahwa kasih Tuhan tetap mempersatukan kita. Marilah kita mengarahkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Agungkanlah namanya dalam puji dan sembah. Dialah Tuhan yang senantiasa hadir di dalam hidup kita. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku, kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Engkau yang Kukasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Di dalam suka duka, Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya, dalam kerajaan-Mu Kau ubah dunia. Engkau yang Kukasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Kita akan mendasari ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan Khalik langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Umat yang terkasih, pergumulan hidup yang berat dapat membuat orang putus asa dan menyerah. Sebagai orang beriman, kita pun terkadang merasa kalah dari kesulitan hidup karena kita kurang tabah dalam menghadapinya. Dengan merenungkan tema ketabahan dalam berharap, kita diajak untuk memahami bahwa di samping pengharapan dan iman, masih ada hal yang penting yang harus ditekuni dalam kehidupan ini, yaitu ketabahan. Dengan menjadi pribadi yang tabah dalam iman dan pengharapan, kita dapat menanggung segala sesuatu bersama-sama dengan Kristus. Bila nampak olehku berjuta bintang di angkasa, ku tak
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah melalui doa. Mari kita berdoa. Allah yang penuh rahmat, kami menyadari kelemahan kami sebagai manusia yang mudah jatuh dalam dosa. Di tengah berbagai tantangan dan pergumulan yang kami jumpai dalam kehidupan, kami sering kehilangan harapan. Kami tidak tabah menghadapi kesulitan. Kami terlalu berfokus pada kesedihan dan kekhawatiran kami sendiri, sehingga kami mengabaikan setiap janji dan firman-Mu yang penuh dengan penguatan serta penghiburan. Ampunilah kami jika kami lemah dalam iman. Ampunilah kami jika kami pernah lelah berharap kepada Engkau, ya Allah. Tolonglah kami agar kami berani memperjuangkan hidup dengan ketabahan dan ketekunan. Kami percaya, ketika kami mau bertekun dan berusaha, Engkau berkenan memampukan kami mengatasi pergumulan hidup. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bagi kita yang senantiasa direngkuh dalam kasih dan pengampunan dari Tuhan, dengarkanlah berita anugerah menurut Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Ya Bapa, di tengah situasi pembatasan kegiatan masyarakat, karena situasi dan kondisi pandemi dari bulan Juli kemarin yang belum berubah hingga bulan Agustus dan memasuki bulan September ini, kami percaya Tuhan, di tengah situasi yang tawar ini, Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Dan kami diharapkan untuk mampu menjawab panggilan Tuhan itu. Namun sebelum menjawab panggilan Tuhan, teguhkanlah hati kami. Perkenankanlah Roh Kudus yang sudah ada dan hadir di dalam hati kami satu persatu, memampukan kami untuk boleh memandang keajaiban firman Allah dan melakukan firman itu dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pertama terambil dari kitab Yesaya 35 ayat 4 sampai dengan 7. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji Tuhan, haleluya.
Bacaan kedua terambil dari Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 17. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, "Jangan berzina," ia mengatakan juga, "Jangan membunuh." Jadi, jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 hingga 37 demikian. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu,
Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ ada seorang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya, supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efatah," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah pemberitaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, salam sehat bagi kita semua. Saat 17 Agustus kemarin, tentu kita berharap melihat adanya kegiatan. Namun karena situasi pandemi, maka tidak ada kegiatan seperti yang lalu-lalu. Jadi kita rindu ada lomba di masing-masing RT, rukun tetangga kita, sebagai bentuk kebersamaan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang menarik pada beberapa tahun yang lalu, salah satunya adalah lomba panjat pinang, di mana di atas pohon pinang atau batang yang tinggi itu diletakkan berbagai macam kebutuhan rumah tangga, entah itu baju baru, payung, panci, bahkan kompor dan macam-macam yang tentunya menarik. Nah, yang lebih menarik lagi adalah di dalam kebutuhan sekunder dan tersier tadi orangnya. Dalam permainan yang sengaja dibuat tidak mudah, karena batang itu dilumuri kadang-kadang minyak goreng, sesuatu yang membuat licin atau mentega, sehingga orang yang berlomba-lomba naik ke atas akan jatuh. Dan menariknya di sana, bagaimana orang berjuang. Dan di dalam perjuangan itu dia terus berusaha dan perlu kerjasama. Tidak sendiri, namun ada teman yang menolongnya. Sehingga ketika dia jatuh, ada yang memompa semangat dan memberikan dukungan untuk terus naik ke atas. Dan uniknya adalah ketika orang ini menang atau sampai ke puncak, dia menurunkan semua hadiah yang ada. Bukan hanya dia, tetapi untuk semua orang. Jadi hadiah ini bukan hanya untuk dirinya, tapi dia sebarkan untuk para penonton atau orang-orang yang tadi telah memberikan semangat kepada dia. Menarik untuk dicermati, karena orang-orang ini sungguh tidak egois. Dia memikirkan bukan hanya kepentingan dan keinginannya untuk menang dan mendapatkan hadiah, tetapi dia juga berharap orang-orang yang menonton mendapatkan kegembiraan juga dari hadiah yang dia lempar sejauh-jauhnya. Peserta lomba yang menang tadi tentunya memiliki keteguhan hati supaya ia sampai ke puncak selain kerjasama dengan teman-temannya. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita juga seperti itu, saudara. Ada banyak tantangan dan rintangan untuk mencapai hal-hal yang kita harapkan untuk kita capai. Namun begitu banyak kendala yang hadir, seakan-akan menjauhkan kita dari pengharapan kepada Tuhan kita. Sebagaimana bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan dalam kitab Yesaya yang kita baca pada hari ini. Mereka mendapatkan berita pemulihan dari Nabi Yesaya yang mengajak umat untuk tidak tawar hati, yaitu satu kondisi atau keadaan yang
tidak memiliki pengharapan di tengah pembuangan di tanah Babel. Bahwa Israel nantinya akan pulih dari kondisi sekarang, bahwa ketika mereka itu mau menguatkan hati dan tidak takut atau jangan takut, maka Tuhan menjanjikan kehadirannya di tengah dunia untuk menyelamatkan umatnya dalam pembuangan. Kehadiran Allah adalah kehadiran yang memulihkan dengan adanya tanda-tanda yang menggembirakan bagi umat yang ada pada waktu itu. Tanda-tandanya adalah demikian. Mata orang buta yang dicelikkan, telinga orang-orang tuli akan dibuka, orang lumpuh akan dapat melompat, mulut orang bisu akan bersorak-sorak, tanah pasir menjadi kolam, tanah gersang menjadi sumber-sumber air, tanah tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Gambaran-gambaran tentang kelemahan manusia dikontraskan dengan pemulihan dari Tuhan. Kekurangan manusia ini akan ditolong oleh Tuhan karena nantinya akan diselamatkan, dipulihkan. Keselamatan pemberian Allah melalui pemulihan ini adalah sebuah tindakan yang akan dilakukan juga oleh Yesus di dalam kitab Injil Markus dari daerah ke daerah, baik bagi bangsa Israel maupun bagi bangsa-bangsa asing. Seperti interaksi Yesus dalam Injil Markus hari ini, di mana Yesus sedang berada di daerah Tirus, tepatnya pantai Tirus, berjumpa dengan perempuan Sirofenisia yang anaknya kerasukan setan. Meski Yesus dapat bersabda dan anak perempuan orang Sirofenisia itu pulih, namun Yesus tentu saja memiliki pengharapan bahwa manusia yang diselamatkan terlebih dahulu percaya, memiliki pengharapan bahwa kehadiran Tuhan akan menolong, memulihkan, dan memampukan yang bersangkutan untuk mengenal dan juga melihat keajaiban yang Yesus lakukan. Perempuan Sirofenisia ini adalah bangsa Yunani. Jelas dia adalah orang asing. Ia mengetahui tentang kemampuan Yesus yang mengagetkan dunia saat itu. Bagi dirinya yang sedang ada dalam masalah, mencari cara untuk keluar dari masalah, dia perlu belajar untuk memiliki pengharapan kepada Yesus yang bukan Tuhan bagi bangsanya. Namun ia bersedia menyembah Yesus sebagai Tuhannya. Ia melakukan upaya daya ketika dia mendengar bahwa Yesus ada di daerah itu, maka dia bersegera melakukan kegiatan mencari Yesus setelah mendengar kabar kehadiran Yesus. Ia melakukan perjuangan dalam pengharapan bagi kesembuhan sang putri. Jawaban Yesus bagi dia mengingatkan akan siapa dirinya, tidak membuat dirinya itu merasa tertolak. Padahal bahasanya adalah justru bahasa penolakan. Namun ia menyadari dirinya sebagai orang asing yang bersedia menerima kriteria kelompok manusia yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang mengecilkan orang yang bukan Yahudi itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Anak-anak adalah gambaran bahwa kehadiran Yesus untuk menyelamatkan bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Sedangkan roti adalah gambaran pertolongan, gambaran berkat keselamatan dari Tuhan. Dan anjing adalah gambaran binatang najis bagi orang Yahudi yang menggambarkan bahwa kalau dia bukan orang Yahudi, dia adalah orang najis dan tidak diizinkan ada di tengah kehidupan bersama-sama orang Yahudi. Dia harus berjarak dengan orang-orang Yahudi. Artinya selain orang Yahudi, tentu dia adalah orang yang diharamkan kriteria najis. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Artinya adalah saya memahami bahwa kehadiran Tuhan memang bagi orang-orang Yahudi memang anak-anak yang khusus bagi Tuhan. Namun anjing-anjing, orang asing itu pun, bangsa asing itu pun menerima roti meski remah-remah. Bagian terkecil dari roti pun bersedia saya terima sebagai kelompok yang dinajiskan tadi bagi kelompok bangsa Yahudi. Sungguh besar hati perempuan Sirofenisia itu yang memiliki keberanian, keteguhan, dan pengharapan dalam mencari keselamatan bagi putrinya. Ia bersedia tabah menjalani ujian yang didapat dari Tuhan Yesus dan hasilnya sungguh di luar dugaan. Yesus menjawab kebutuhannya, anak perempuannya yang kerasukan roh menjadi sembuh.
Kisah ini dilanjutkan dengan tindakan kasih Yesus berikutnya di tengah-tengah daerah Dekapolis, yaitu Ikatan Persatuan 10 kota yang didirikan oleh Alexander Agung dan penerusnya sekitar tahun 323 Masehi. Di antaranya adalah kota Gadara, Damaskus, Philadelphia, dan selanjutnya. Di sana Yesus menyembuhkan dan memulihkan seorang yang tuli dan gagap. Dari kitab Yesaya dan Injil Markus hari ini, kita mendapat pesan bahwa yang pertama, kehadiran Tuhan baik melalui Nabi Yesaya hingga menghadirkan Yesus, Sang Anak di dalam dunia, membawa pemulihan yaitu keselamatan, berupa pertolongan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan, situasi tentu tawar hati, tak berpengharapan di tengah kehidupan di Babel. Namun umat diingatkan bahwa mereka perlu mengingat penyertaan Tuhan dalam hidup bangsa Israel dengan menguatkan hati dan mengatakan jangan takut. Dalam situasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang terus-menerus tiap minggu masih ada, kita berharap vaksinasi ini berjalan dengan lancar. Tentu membuat beban ekonomi bagi semua orang bertambah karena susah menjalankan kehidupan sehari-hari. Kita perlu kesempatan untuk mendalami semua hal, menerima semua hal, mengikuti pembaharuan yang ada. Dan itu tidak mudah bagi orang-orang yang sudah berusia lanjut. Namun juga tidak mudah bagi orang-orang muda dan anak-anak. Tetapi Tuhan berharap bahwa di tengah situasi yang tidak nyaman itu, kita diingatkan akan satu lagu yang sungguh mengharukan, membuat kita teringat bahwa ketika badai datang, ketika perjalanan hidup tidak senyaman hari-hari biasa, ingatlah kekuatan batu karang. Meski badai datang dan air laut bergelora menghajar dia, ia tetap berdiri teguh. Jadilah seperti batu karang yang teguh. Hal yang kedua adalah di dalam Injil Markus, baik perempuan Sirofenisia dan orang tuli dan gagap tersebut yang memiliki pengharapan bahwa Tuhan Yesus mampu memulihkan kondisi mereka, sehingga mereka berusaha mencari dan mendapatkan Yesus. Dan di tengah perjumpaan dengan Yesus itu, maka Yesus memulihkan kehidupan mereka, dan mereka di tengah pemulihan yang ada juga diawali dengan mendapatkan ujian. Benarkah mereka sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan sehingga mereka layak mendapatkan pemulihan? Ujian dan pencobaan adalah hal lumrah bagi kita semua yang perlu kita lalui, karena akan membuat kita makin kreatif mengisi hidup ini dan tetap dapat tersenyum. Sehingga daya hidup kita makin teguh, makin tabah, bagaikan orang yang bersiap naik ke gunung. Sebelum berjumpa dengan situasi indah di puncak gunung, tentunya seorang pendaki akan terus berjuang hingga sampai akhir. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mari kita berharap pada Tuhan yang telah membuktikan karya-karyanya dalam hidup kita. Tetaplah teguh dan tabah dalam berjalan bersama Kristus hingga akhir tujuan kita. Kidung Jemaat 37A akan kita nyanyikan bersama dari rumah masing-masing. Tuhan memberkati.
Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ketika minggu hari ini kami diingatkan bahwa ketika kami beriman kepada Tuhan, kami juga butuh dikuatkan, diasah dengan ujian dan cobaan. Kami juga butuh keberanian untuk terus beriman dan berharap kepada Tuhan, dan memiliki keteguhan, ketabahan untuk menjalani kehidupan di tengah dunia ini, termasuk di dalam situasi pandemi. Kami berharap vaksinasi berjalan dengan lancar sebagai salah satu upaya pemerintahan bangsa kami dan juga pemerintahan dunia saat ini untuk mengurangi beban pandemi, sehingga kehidupan perekonomian nantinya boleh kembali pulih sedikit demi sedikit, dan juga moralitas bangsa makin diteguhkan dan makin dikuatkan. Karena itu kami berdoa bagi para pemimpin kami, baik dari pusat hingga daerah. Berikanlah mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Kami juga percaya ya Bapa, ketika ada situasi dunia dalam penguasaan kelompok orang-orang tertentu, maka rakyat Afghanistan pun butuh dukungan doa. Biarlah Tuhan boleh meneguhkan mereka, baik mereka yang ada di sana ataupun yang tidak dapat hidup di negaranya karena ketakutan-ketakutan yang ada. Tuhan, biarlah Engkau memulihkan kehidupan jiwa spiritualitas mereka, sehingga mereka boleh tetap berjuang dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Kami juga berdoa bagi kebutuhan jemaat-Mu GKI Jati Bening Indah Bekasi akan gedung ibadah yang permanen. Biarlah kepanitiaan yang ada semangat untuk menggereja, tetap menggebu-gebu dan boleh menjadi kekuatan bersama untuk nantinya mewujudkan di tempat yang Tuhan izinkan untuk kami hadir dan boleh diterima masyarakat. Bersama juga pergumulan orang tua yang pada saat ini berjuang dengan susah payah untuk memberikan fasilitas yang terbaik bagi putra-putrinya sebagai bentuk perwujudan kasih karunia yang Tuhan hadirkan di dalam keluarga-keluarga untuk mendukung anak-anak memiliki masa depan yang lebih baik. Biarlah Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada para orang tua untuk memiliki hikmat Tuhan sehingga mereka boleh mendidik putra-putrinya dengan baik. Bagi mereka yang membutuhkan status dan fungsi sosial yang lebih baik di dalam kehidupan, pekerjaan yang lebih baik, ataupun tubuhnya berdisabilitas dan memiliki harapan untuk memiliki pekerjaan, kiranya Tuhan juga boleh dengar seru doa mereka. Bagi mereka yang menjadi yatim, piatu, janda, ataupun duda, kiranya Tuhan juga boleh teguhkan hatinya. Bagi mereka yang memilih hidup sendiri, Tuhan juga boleh teguhkan. Bagi mereka yang berharap untuk memiliki pasangan hidup ataupun memiliki anak di dalam kehidupan keluarganya, kiranya Tuhan juga boleh teguhkan mereka. Dan bagi mereka yang tidak diberi anak ataupun mereka tidak memiliki anak di tengah kehidupan pernikahan, Tuhan juga tetap teguhkan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun baik pribadi maupun pernikahan. Kiranya mereka boleh tetap bersyukur dalam kasih karunia Allah. Bersama dengan aktivis, simpatisan, penatua dan keluarga, pendeta serta calon pendeta beserta keluarga, kami menaikkan doa ini yang jauh dari sempurna di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan,
sambil mengingat firman-Nya dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 17a yang menyatakan, "Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas." Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui transfer ke rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Marilah kita berdoa untuk doa persembahan kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih setia yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami datang kepadamu dengan membawa persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menerimanya. Mampukanlah kami juga, iya Bapa, untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, tetaplah teguh dalam menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Ingatlah Tuhan menuntun kita. Jadilah teguh bagaikan batu karang dan pendaki yang tetap tabah sampai akhir tujuan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus menyertai kamu, kini hingga selamanya.